Selamat malam. Jadi malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, agenda kita akan ada small test ya. Jadi small test ini semacam latihan. Materinya adalah dari yang kita pelajari ya, dari awal sampai yang terakhir kemarin ya, minggu lalu. Nah, kita sudah belajar beberapa materi ya. Di awal saya menjelaskan mengenai tenses ya. Itu penting sekali ya. Jadi seringkali saya ulang-ulang ya mengenai tenses, simple past tense, simple present tense, itu saya ulang terus ya, karena memang penting sekali ya. Ya kadang aja diulang gitu ya, Anda masih belum nyantol kan, masih ada yang belum paham, dikasih soal masih salah-salah gitu kan. Jadi penting ya, tenses penting. Nah, untuk tenses sendiri kita semester 1 ini masih fokus ke simple present tense dan simple past tense ya. Oke, nanti saya akan coba ulangi lagi untuk mengingat. Lalu kita juga sudah belajar mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu kalimat aktif, apa itu kalimat pasif? Ada yang masih ingat? Oke, lupa semua. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalimat aktif itu kalimat di mana subjeknya itu melakukan tindakan, gitu kan? Ya, misalnya apa? Misalnya Tony membaca buku, gitu kan? Jadi subjeknya Tony melakukan tindakan membaca ya buku. Oke, atau misalnya lagi saya bermain gitar, gitu kan? Saya bermain gitar, itu juga kalimat aktif ya kan? Nah, lawan dari kalimat aktif itu adalah kalimat pasif ya. Jadi lawannya kalimat aktif adalah kalimat pasif. Nah, misalnya tadi kan Tony membaca buku, jadi untuk dipasifkan, buku dibaca oleh Tony ya kan, itu. Lalu kita juga sudah belajar mengenai vocab ya. Ya, vocab itu kosakata ya kan. Nah, ini tips ya. Jadi kalau kita mau belajar ya menguasai bahasa asing, vocabulary itu penting sekali. Ya, perbendaharaan kata itu penting sekali. Ya, jadi nanti untuk small testnya juga saya kasih beberapa ya vocabulary. Lalu yang keempat ya, nanti juga kita akan latihan membuat tulisan ya. Membuat tulisan. Nah, nanti untuk karangan yang saya pilih recount text ya. Jadi yang selama ini kita sudah belajar beberapa jenis karangan ya kan. Ada recount text ya. Kalau recount text itu artinya apa? Artinya karangan yang menceritakan, tadi sudah saya rekam belum ya? Oke, sudah. Karangan yang menceritakan tentang pengalaman ya. Betul, karangan yang menceritakan pengalaman. Kalau karangan yang berisi tentang misal cara memasak nasi goreng ya, itu namanya karangan apa? Masih ingat nggak? Karangan yang isinya misalnya menceritakan langkah-langkah membuat nasi goreng ya, tips-tips gitu ya, betul sekali ya, procedural text ya kan. Terus ada juga kita sudah belajar mengenai karangan yang isinya menghibur ya,
misal cerita tentang dongeng gitu kan, ya intinya untuk menghibur. Itu apa namanya, masih ingat nggak? Karangan yang isinya itu untuk menghibur atau to amuse gitu kan, ya, to entertain atau to amuse. Ada yang masih ingat nggak? Ya, naratif, betul sekali ya. Jadi naratif itu karangan yang isinya tentang tujuannya untuk menghibur ya kan. Terus kita juga pernah belajar karangan yang sifatnya itu menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu, misalnya menjelaskan suatu tempat bersejarah atau misalnya tempat wisata ya kan. Itu namanya apa itu? Karangan yang tujuannya untuk menceritakan ya, menggambarkan, bisa menggambarkan tempat, orang ya. Namanya apa? Karangan apa? Ya, bukan describe tapi deskriptif ya. Jadi kalau describe itu menggambarkan ya, betul sekali. Describe itu menggambarkan ya, kata kerja. Nah, kata sifatnya adalah deskriptif ya, deskriptif text ya. Descriptive text itu adalah karangan yang tujuannya untuk menggambarkan ya kan, menggambarkan apa saja ya, menggambarkan orang, menggambarkan tempat gitu, gedung. Terus terakhir minggu lalu kita juga belajar karangan yang tujuannya untuk menceritakan sebuah kejadian ya, atau berita. Namanya apa? Yang minggu lalu kita pelajari. Bukan topik. Headline news ya kan. Terakhir kan kita belajar headline news tuh. Ya, jadi itu tadi beberapa jenis karangan yang sudah kita pelajari. Oke, nah malam hari ini sebelum Anda mengerjakan soal ya, saya mau ngurangi sedikit aja supaya nggak lupa ya. Nah, seperti yang Anda sudah lihat di layar ya kan, bagian pertama itu soalnya mengenai tenses ya, tenses atau bentuk waktu. Nah, yang sudah kita pelajari itu kan simple present tense dan simple past tense. Siapa yang masih ingat simple present tense itu apa? Dipakai untuk apa simple present tense? Ada yang masih ingat nggak? Ya, masa sekarang ya. Untuk masa sekarang. Untuk rumusnya masih ingat nggak? Sekarang fisik itu kalau buat ngetik error, jadi bingung saya mau ngetik. Saya ngomong aja langsung ya. Nggak tahu sekarang kalau untuk ngetik itu tiba-tiba hilang sendiri ya. Jadi saya ngomong langsung. Ya, untuk rumusnya ya kan. Jadi betul tadi present tense itu untuk menceritakan tentang masa sekarang ya kan, kegiatan yang dilakukan masa sekarang. Atau juga bisa untuk menyatakan sebuah fakta ya kan. Terus bisa juga menceritakan kebiasaan. Ya, untuk rumusnya adalah betul sekali Mbak Eka ya. Subjek verb 1 ya kan. Nah, kalau subjeknya itu he, she, it ya kan, atau kata benda tunggal, verb satunya itu ditambah s atau es. Kemudian objek. Itu yang kalimat positif. Ya, misalnya ini yang gampang aja lah.
I love you gitu ya. I love you, saya cinta kamu gitu kan. Atau enggak, kalau subjeknya itu he, she, it, ya misalnya she ya. She loves you. Ya, she loves you, ada s-nya. Karena subjeknya adalah she, ya kan. Tapi kalau I nggak perlu ya, makanya bukan I loves you tapi I love you. Ya nggak usah dikasih s, kalau dikasih s malah salah ya kan. Jadi ingat ya, kalau subjeknya he, she, it dan kata benda tunggal ya kan, itu dikasih s kata kerjanya. Oke, verbnya dikasih s, jangan lupa. Nah, itu untuk kalimat positif. Terus kalau untuk kalimat negatif, bukan did, salah. Kalau simple present apa? Did itu kan untuk past tense. Ya, pakainya don't atau doesn't ya. Jadi don't itu singkatan dari do not ya. Atau doesn't singkatan dari does not ya kan. Ya, jadi subjek do not atau does not, kemudian verb 1 objek. Ya. Kita pakai don't kalau subjeknya itu I, you, we, they ya kan. Jadi kalau I pakainya don't, nggak boleh pakai doesn't. Salah kalau pakai doesn't ya. Nah, misalnya aku tidak suka kamu gitu kan. I don't love you, atau saya tidak sayang sama kamu, I don't love you gitu kan. Bukan I doesn't love you ya. Nah, tapi kalau subjeknya itu he, she, it ya kan, pakainya doesn't ya. She doesn't love you ya, she doesn't love you, dia tidak mencintaimu. Oke. Nah, terus kalau untuk kalimat tanya, betul ya, pakainya do atau does. Bukan pakai doesn't ya, Mbak Setia. Ya, bukan doesn't tapi does. Do atau does ya, bukan do atau doesn't. Ya. Sebetulnya ada juga kalimat itu bentuknya negatif. Misalnya gini. Misalnya tanyanya gini. Don't you go to Taipei gitu, bisa ya. Tapi itu pertanyaan yang menggunakan negatif ya. Pertanyaan yang kayak don't itu biasanya tidak resmi dipakai ya. Boleh tapi tidak resmi dipakai ya. Boleh dipakai tapi nggak resmi gitu loh. Nah, sebaiknya Anda kalau tanya gunakan yang resmi aja, pakainya do atau doesn't ya. Oke, itu tadi simple present tense ya, simple present tense. Terus kita juga sudah belajar past tense, simple past tense. Nah, kalau simple past tense untuk menceritakan kejadian masa lampau ya. Masa lampau. Oke. Nah, untuk rumusnya masih ingat? Ya, subjek, verb 2, objek. Nah, ini bedanya antara past tense dan present tense ya. Kalau past tense pakainya verb 2 ya, kalau present tense pakainya verb 1. Ya, nah, kalau di past tense ini yang perlu Anda lakukan adalah mengingat-ingat perubahan bentuknya dari verb 1 ke verb 2 ya kan. Jadi perubahan itu kan ada dua macam ya. Ada yang reguler, ada yang irreguler ya kan. Nah, kalau yang reguler itu gampang, cuma ditambahi ed aja belakangnya. Ya, misalnya play, bermain ya kan. Play itu verb 1. Verb 2-nya played, pakai ed belakangnya ya. Played itu ya, tulisannya played. Terus misalnya yang lain, misalnya cook, memasak. Itu yang cuma ditambahi ed menjadi cooked ya, cooked. Bukan cooked ya, Anda bacanya jangan cooked ya.
deso itu kalau aku kan cooked ya. Nah itu yang reguler ya, jadi Anda cuma menambahkan ed aja belakangnya ya kan. Terus yang kedua adalah yang irreguler ya, tidak beraturan ya, irreguler, tidak reguler beraturan, jadi irreguler itu tidak beraturan. Nah untuk yang tidak beraturan itu Anda harus ngapalin ya, nggak ada cara lain selain Anda harus ngapalin ya. Dulu pernah saya kasih linknya ya untuk daftar perubahannya itu verb 1, verb 2, verb 3 nya itu nanti Anda hafalin ya. Kayak misalnya drink, minum ya, drink itu bukan drinket ya, bukan ditambahi ed tapi menjadi drank ya. Jadi verb 1 nya drink, verb 2 nya drank, verb 3 nya drunk. Tulisannya drink, drang, drung ya, tapi bacanya bukan drink, drang, drung ya, bacanya drink, drang, drang. Oke. Nah itu, jadi untuk past tense itu Anda harus ingat-ingat perubahannya itu. Nah untuk kalimat negatif ya, tadi kan kalimat positif ya. Untuk kalimat negatif rumusnya gimana? Ya pinter-pinter ya, masih ingat juga, ini bagus. Nah untuk yang negatif rumusnya adalah subjek did not, itu Mbak Setia kurang not itu, did not verb 1 objek ya. Jadi kalau negatif balik lagi ke verb 1 ya, jangan pakai verb 2. Kalau Anda pakai verb 2 malah salah ya, karena sudah ada did not nya itu ya, jadi tidak perlu diganti ke verb 2, balik lagi ke verb 1 ya. Oke. Terus kalau kalimat tanya gampang sekali ya kan, did-nya dipindah depan ya, did-nya digeser ke depan, did subjek verb 1 objek ya. Coba saya mau tanya, kalau misal mau ngomong gini, minggu lalu, hari Minggu kemarin itu ya, saya pergi ke Taipei, gimana ngomongnya? Minggu lalu maksudnya hari Minggu yang kemarin itu loh ya. Ya pakainya when, betul sekali ya, nggak boleh pakai go ya, jadi pakainya when ya. Last Sunday I went to Taipei ya, nggak boleh last Sunday I go to Taipei, nggak boleh pakai go ya, pakainya when ya, karena verb 2 nya go adalah when ya. Nah itu, terus saya mau ngulangi tentang pasif dan aktif. Gampang, kalau pasif dan aktif itu tinggal dikasih to be aja kan, to be verb 3 ya kan, to be verb 3. Dan terus habis itu kita milih to be itu berdasarkan tensesnya ya kan. Kalau tensesnya present ya, yang masa sekarang, itu pakainya is, am, are ya kan, to be yang dipakai. Sedangkan kalau tensesnya itu past tense ya, masa lampau, yang dipakai adalah were atau was ya, ada dua, were atau was. Nah misalnya gini, latihan ya, latihan. Anda coba buat pasifnya. Misalnya gini, every day I study English, gimana coba? Every day I study English. Setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Kalau dipasifkan menjadi gimana? Setiap hari ya. Every day, setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Itu kalau dipasifkan gimana? Itu kan kalau dipasifkan jadinya kan setiap hari bahasa Inggris
dipelajari oleh saya, kan gitu. Ya kan? Itu. Nah, betul sekali ya. Everyday English is studied by me. Setiap hari bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Nah, pakainya is ya. Karena everyday kan, setiap hari ya. Pakainya is. Kemudian verb 3. Nah, verb 3-nya study itu kan studied. Ya, itu untuk yang present tense. Coba saya kasih soal lagi yang past tense. Misalnya gini. Yesterday I did my homework. Coba. Yesterday I did my homework. Kemarin saya mengerjakan PR. Kemarin ya, berarti past tense. To be yang dipakai harus ya, betul sekali ya. Yesterday homework was done by me. Kemarin PR dikerjakan oleh saya. Ya, oke. Nah, terus vocab nggak usah. Nah, itu yang saya mau ulangi. Oh ya, saya lupa. Ada juga minggu lalu kita juga belajar mengenai report dan unreported speech, ya kan. Jadi kalau report speech itu saya ngomong terus diceritain ke orang lain lagi gitu kan. Itu reported speech. Ya, kalau unreported atau direct speech itu direct itu kan langsung. Speech itu kan ngomong, jadi ngomong langsung. Nah, itu biasanya ada tanda petiknya. Ya. Ada tanda petiknya. Oke, ini kemarin saya kasih latihan ya di grup. Oke, kita akan bahas. Ya. Kemarin masih ada yang betul, masih ada yang salah, tapi yang betul juga sudah banyak. Oke, yuk sekarang kita bahas. Ya, kita bahas. Coba nomor 1, siapa mau coba bahas? Oh ya, betul ya. Jadi intinya kalau kita mau membuat reported speech itu menjadikan past tense gitu kan. Jadi dipastenkan lah istilahnya seperti itu, dilampaukan, bentuknya dibuat lampau. Nah, M itu kan to be untuk present tense ya kan. Nah, itu dipaskan menjadi was. Ya, jadi M-nya diganti was. Ya, kemudian I-nya diganti tuti atau diganti she ya. Atau she aja, kita ganti pakai pronoun. Ya, I-nya diganti she karena kan kita mau ngomongin apa yang diomongin oleh tuti kan. Jadi I-nya harus diganti menjadi she. Ya. Jadi tuti bilang dia cantik gitu kan. Jadi bukan tuti bilang saya cantik gitu kan, salah ya kan? Karena kita kan mau ngomongin apa yang tuti omongin kan. Jadi I-nya diganti she ya. Oke, nomor 1 betul ya. Tuti said she was beautiful. Oke, nomor 2 sekarang. Yo, yang lain coba, yang lain. Oh ya, saya kok lupa ya. Harusnya ada point of the day hari ini ya. Oke, yuk point of the day-nya sekarang baru saya hitung ya. Tadi Mbak Setia deh saya kasih poinnya. Oke, Tuti said she had bought a new book. Oh ya, betul. Ya, sudah betul. Nomor 2 Mbak Emi, betul ya. Tuti said she had bought a new book the day before. Nah, untuk yesterday itu menjadi the day before ya.
Kenapa Pak? Nah pokoknya itu catatannya seperti itu, Anda terima aja ya. Itu sudah saya kasih daftarnya juga kan di PPT. Jadi yesterday itu berubah menjadi the day before. Terus today berubah menjadi this day, ya kan? Oke, dan lain-lainnya nanti Anda boleh cek di materi. Oke, terus nomor berikutnya siapa mau jawab? Nomor 3. Yuk, Mbak Eka, Mbak Lili, yuk. Nomor 3 dicoba. Kayaknya yang nomor 3 ini saya belum ngajari ya. Sudah saya ajari minggu lalu. Sudah belum ya? Belum ya. Yang kalimat perintah belum ya? Oh iya, kayaknya belum ya. Sudah itu kalimat tanya. Ya kan? Ya, belum saya ajari. Bukan. Sudah ya. Saya lupa. Oh, sudah ya. Tapi salah, jawaban Mbak Setia salah. Nah, untuk apa? Untuk kalimat perintah, ini kan kalimat perintah kan. Tuti berkata mandi dan pergi tidur sekarang. Itu kan perintah. Nah, untuk kalimat perintah itu gampang, tinggal dikasih to verb 1 ya. Jadinya Tuti said atau Tuti told juga boleh ya. Boleh, told me boleh ya. Jadi kalau Tuti ngomongnya ke saya ya, tapi kalau ke orang lain nggak boleh Tuti said told me loh ya. Ini kasusnya si Tuti ngomong sama saya. Tapi kalau ngomong sama orang lain nggak boleh pakai me ya. Oke, misalnya ini me. Jadi Tuti said atau Tuti told me ya, said atau told to take a shower and go to bed now. And then ya, then berubah jadi then ya. Tuti said to take a shower and go to bed then. Ya, jadi tinggal dikasih to aja. Tuti said to take ya, nggak boleh pakai to took ya. Jadi take-nya nggak dijadikan past tense karena ini kalimat perintah. Oke, Tuti said to take a shower and go to bed then. Ya, now-nya berubah jadi then. Oke, sekarang nomor 4. Siapa mau jawab nomor 4? Oh, Mas Giono ya, ingat saya. Mas Giono ya namanya. Bukan ya, yang tanya Tuti kok, mosok jadi kamu yang you. Ya enggak, Tutinya tetap Tuti ya kan. Tuti ask, Tuti bertanya. Ini kayaknya yang belum saya ajari yang ini deh. Oke, saya kasih tahu aja jawabannya. Jadi kalau misalnya Tuti bertanya, apakah kamu oke gitu ya. Nah, itu kalimat reported speech-nya menjadi Tuti asked whether I am okay. I was okay ya. Tuti asked whether I was okay. Jadi Tuti bertanya, apakah saya baik-baik saja. You-nya jadi saya kan pastinya kan. Karena kan kita melaporkan apa yang Tuti sampaikan ya. Jadi you-nya kan berubah jadi I. Ya, terus habis itu R-nya kita ganti whether atau if ya. Jadi